Ya kembali lagi bersama saya Prasetya Fadi Aditya dan host magang kita Alika Nugraha. Wah, sebagai host magang Ya, kan harus menyiapkan energi dong untuk tampil di depan dong. TV. Iya. Alika udah sarapan belum ya? Aduh, udah dong. Sarapan apa tuh? Apalagi sambil nonton highlight sepak bola biasanya. Oke. Saya cocoknya sekarang makan croffle. Croffle. Oh, Iya. oke. Yang lagi rame sekarang Lagi ya? rame dong. Saya anaknya gak mau ketinggalan hal. Oke. Betul. Itu rasanya gimana sih? Rasanya ya roti. Saya ini teh kayak croffle ini ya waktu rame mungkin kayak nasi goreng diganti menunya jadi fried rice. Oh, fried rice sama Jadi aja. sebenarnya itu aja. Itu aja. Croffle ini kan juga croissant waffle. Jadi sebenarnya roti juga kan croissant sama waffle-nya. Di Ya, itulah. supermarket dekat kantor kita ini kan tiba-tiba jualan juga ya. Ada kayak ya? si croffle ini hype-nya di mana-mana gitu. Oke. Tapi saya nggak pernah beli Kak. Karena Harus scan vaksin. aduh, agak PR ya. Ngomong-ngomong soal overhype. Iya, marketing sih ini. Marketing Harusnya berarti ya. yang branding dia croffle awalnya tuh yang Hmm. membuat dia harganya lebih mahal dari biasanya, padahal ya biasa aja. Biasa gitu. aja ya sebenarnya. Mm-mm. Ya, di sepak bola juga Alika pasti suka dengan pemain yang overhype. Wah, Yang iya, sama kita iya. suka diomongin gitu. Ternyata pas main Biasa aja. Iya, biasa aja. Enggak tahu belum ya mungkin. Mungkin belum. Mungkin ya. belum. Nah, ini karena saya merhatiin Manchester United ya. Oke. Saya melihat bahwa rekrutan Manchester United ini mostly itu overhype sih. Hmm. Kecuali Bruno Fernandes. Oke, itu berhasil membuktikan lah ya. Nah, salah satunya nih Kak, ada Jadon Sancho yang direkrut MU musim ini. Dia kan direkrut 80 juta Iya, nggak salah. dan dari ditunggu-tunggu juga kan. Ditunggu-tunggu udah banget. lama. Apalagi kan transfernya ini harusnya terjadi musim lalu ya Iya. sebenarnya. Nge-hype-nya Hype-nya tuh dari setahun musim lalu. bahkan gitu kan. Akhirnya dia datang dan kesan pertama yang saya lihat dari Sancho adalah kayaknya dia bajunya kelebihan satu size. Itu kesan pertamanya ya. Kegedean Karena yang lain- bajunya. Yang lain tuh ngepas kan. Yang lain pas saya nggak habis pikir gitu, ini Sancho dia mungkin harusnya M gitu tapi Iya, modelnya L gitu. Mungkin karena itu dari jangka waktu setahun. Dia Iya dia. itunya udah nurun atau enggak bajunya jadi itu. Kan kalau pemain bola tuh biasanya kayak fit gitu Ya sebenarnya. fit sih. Kalau Sancho tuh Kak Zaman sekarang. kegedean gitu. Kayak ibu-ibu beliin baju lebaran buat anaknya Anaknya. ya sengaja gede kan. Yang biasanya tahun depan juga tumbuh. Iya. Padahal dia gak tahu siklus tumbuh anaknya kayak gimana. Ya, Jadi, Kak, Sancho mungkin iya. belum kali ya karena Belum baru ya? beberapa pertandingan ya. Nah dari beberapa pertandingan ini Oh. si Sancho tuh kayak dia tuh emang bukan tipe yang bisa ngegendong tim gitu Kak. Bukan pemain core-nya lah. Kayak ya dia mah kalau di Mobile Legends estes lah. Support doang gitu. Support ya. Ya apalagi setelah kedatangan Ronaldo Apalagi mungkin setelah ya. kedatangan Ronaldo. Jadi kayak serba bingung padahal kan kalau Alika ngeliat juga di Dortmund gila ya dia Iya, duet iya, sama parah. si Erling Haaland gitu. Mungkin karena pengaruh dari adaptasi juga kali ya kan dia dari Bundesliga ke Premier League yang pemain-pemain yang di luar Liga Inggris tuh adaptasinya emang agak lama. Agak kali susah ya adaptasinya. Heeh. Dan ini juga mungkin yang jadi alasan kenapa Alika nggak masang Sancho di FPL ya Saya Kak ya. tidak pernah. Malah Saya- milih Greenwood. Saya mendingan memasang taruhan kepada anak muda yang udah teruji di Premier udah League teruji sih Premier daripada League, ya. pemain baru gitu. Dan kalau overhype mungkin karena itu sih, karena udah ditunggu-tunggu juga. Ditunggu-tunggu ya emang. Dan ya fans sampai sekarang kan maunya instan gitu. Sih, Ketika dibeli bener. langsung jadi ya. gitu. Nah Alika punya contoh pemain lain gak sih yang overhype Kak? Kalau saya tuh lebih ke arah sekarang juga Grealish. Jack Grealish. Jack Grealish. Ini mungkin beda kasus dari yang tadi pemain luar gitu ya. Pemain Inggris biasanya bagus dalam satu musim, di push sama medianya, langsung jadi Langsung gede pemain banget. yang luar biasa gitu. Iya, iya, Overhype benar, lah benar, jatuhnya overhype. bener kan. Greg Grealish ini mungkin di Aston Villa tahun kemarin emang bersinar dan cukup membantu Aston Villa naik. Tapi ya gak seharga 80 ya? Iya 80. Berapa sih? 100 juta kalau gak salah. 100 ya? Dia kan di City juga mecahin rekor sebagai pembelian termahal. Yang menurut saya oke lah teruji di satu musim, cuma kan kita harus lihat konsistensinya juga gitu dia. Dan setelah saya lihat beberapa kali tetap ketutup sama pemain City yang lain Iya, sih benar. dan susah berkembang karena ya di Apalagi di tengah ya. Iya, City kan itu bagus sayang. banget. Dan itu. waktu di Aston Villa kan dia jadi core-nya gitu. Sekarang Benar, ketika benar. di tim baru walaupun dapat pelatih yang lebih bagus, skuad yang lebih bagus, dia cocok gak sebagai puzzle di sana gitu. Tapi ya Kak, saya kalau misalkan ketemu sama Grealish nih suatu saat nanti saya pengen nanya. Bang, pomade-nya apa Bang? Hair still perfect. 90 bermain hair still perfect. Itu aneh loh. Dan itu khas banget loh. Khas banget. Dan ini kata
narasumber propaganda juga, si Enteng namanya Randy Enteng. Grealish ini tuh kayak boy band sebenarnya, kayak pemain boy band, terlalu stylish. Terus dia tuh kayak kaos kakinya tuh yang setengah betis gitu, terus rambutnya bagus. Makanya kata si Enteng ini dia bilang wajar kalau pas waktu di divisi championship si Grealish ini pernah dipukul supporter lawan. Karena emang gayanya songong ya. Tapi emang stylenya tuh membedakan sih. Kalau misalnya yang nyari buat icon-icon bola gitu, misalnya game FIFA tuh, Grealish ini cocok. Karena dia jadi gampang gitu nge-stylishinnya. Style dia tuh. Nah terus Kak ada lagi nih, Alika juga pasti tahu ya pemain Brazil andalan Manchester United, yaitu Fred. Jadi Fred ini awalnya digambarkan sebagai gelandang Brazil, dia kan dari Shakhtar. Bahkan pas perkenalannya Fred ini tuh disamain kayak Fred the Red. Jadi Fred the Red ini tuh apa ya namanya, ikonnya MU gitu, yang monster. Jadi kayak gitulah, jadi Fred the Red. Nah tapi anehnya Fred ini selama di Manchester United tuh nggak memperlihatkan kalau dia ini kayak pemain Brazil. Nah Alika ada yang diingat nggak sih dari sosok pemain Brazil gitu yang ada di kepala Alika? Apa sih sosok pemain Brazil? Pemain Brazil itu menurut saya ya skillful. Cuma di luar hidup hidup sepak bolanya dia bisa hancur gitu. Maksudnya kehidupan non sepak bolanya tuh dipertanyakan lah. Maksudnya ada banyak pemain Brazil yang skillful tapi di luar itu ya mabok, main cewek atau kayak Ronaldinho ya. Saya tidak sebut nama tapi ya itu salah satunya. Cuma karena saya baca bukan satu istilah ya, maksudnya ketika pemain Brazil itu kebanyakan dari golongan orang-orang miskin. Jadi ketika dapat fame atau uang, mereka ya menghamburkan uangnya dengan cara-cara yang dulu mereka gak bisa gitu. Yang saya ingat dari pemain Brazil itu ya skill sama kenakalannya ya. Skill. Nah anehnya si Fred ini ya, dia tuh enggak skillful, enggak nakal. Bagus dong daripada dia skillful, gak skillful tapi masih nakal. Iya sih, kayak ada cerita mungkin Alika soal pemain Brazil yang nakal. Ini yang kalau mau throwback juga soal pemain yang overhype, ada dulu namanya Robinho. Kalau kalian main FM tahun 2005 lah ya, 2005 sampai 10. Robinho adalah satu wonderkid istilahnya di FM. Iya, bahkan dia di awal karirnya langsung direkrut oleh Real Madrid dari Santos. Iya. Tahun 2008 dia pindah ke Manchester City. Sampai akhirnya 2010 pindah ke Milan. Nah, setelah di Milan inilah dia lalu lalang di klub seperti Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, sampai Istanbul Başakşehir. Kak, bener Kak? Tapi ada cerita menarik sih soal kepindahan Robinho ke City. Oke. Jadi Robinho ini tuh kata agennya, ayo ke Manchester. Oke. Kirain Robinho dia mau ke MU. Dia nggak tahu ada klub namanya Manchester City. Untung dia gak ke MU gitu. Iya. Siapa tahu jadi Madura United. Dia gak tahu MU itu sih katanya apa. Kocak sih. Terus gimana lagi? Tapi sayangnya Robinho ini menutup karirnya dengan itu tadi, kenakalan. Karena pada akhirnya dia dituduh menjalani sidang di Italia karena penyerangan seksual waktu itu. Kenakalan yang tidak bisa ditolerir lagi lah. Bahkan pada Januari 2013 Robinho dan teman-temannya menerima tuduhan pemerkosaan. Wah, parah sih. Dan dia dihukum 9 tahun penjara ujungnya. Ya itu tadi maksudnya balance antara hidup sepak bola sama hidup di luar sepak bolanya kurang seimbang lah. Iya. Kalau pemain itu. Yang pemain Brazil emang agak ngeri ya. Dan ada satu lagi nih Kak, pemain yang overhype namanya Andrés Pereira. Terpaksa dari MU lagi ya. Jadi Andrés Pereira ini juga pemain berkebangsaan Brazil. Saya nggak tahu sih dia pernah main di timnas Brazil ya, karena dia lahirnya di Belgia. Aduh. Jadi Andrés ini tuh pemain Brazil tapi nggak Brazil gitu. Nggak Brazil. Gimana ya menjelaskannya pemain Brazil tapi nggak Brazil? Jadi dia tuh udah dipinjemin ke Granada, Valencia, ke Lazio dan sekarang ke Flamengo, tapi ya masih belum ada peningkatan sih. Padahal gadang-gadang awalnya hype-nya bakal sebagus bintang. Bakal jadi pemain bintang. Mungkin ada disematin dia pemain Brazil gitu ya. Coba bayangin ada pemain bola dari Brazil. Dia udah memikul beban harus jadi kayak Ronaldo. Iya, Ronaldinho. Roberto Carlos segala macam ya. Roberto Honggo. Aduh, itu pelatih sih. Tapi ya maksudnya jadinya overhype, apalagi kalau dia dibeli oleh tim-tim besar gitu kayak MU,
Chelsea lah. Pasti akan over hype jatuhnya gitu. Sedih sih. Padahal ya mereka siapa tahu harus butuh waktu gitu. Butuh waktu buat adaptasi ya. Betul. Oke kan menarik banget bahasannya, tapi tahan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap.